Dinukil sebuah kisah, seorang saleh dulu di wilayah Irak, kisah salafus saleh, kisah klasik. Zaman itu belum ada lampu penerangan kayak kita sekarang, sehingga orang mengandalkan bekerja di waktu pagi sampai maghrib. Nah biasa pasar-pasar pun semua sudah tutup di waktu malam, maghrib kayak kita gitu. Karena gak ada penerangan. Orang ini kebetulan kerja harian, gaji harian. Setiap dia kerja ada pendapatan, dia beli makanan bawa pulang buat istri anak. Dia gak punya simpanan sama sekali, keadaannya miskin. Tapi dia selalu bersyukur dengan keluarganya. Satu waktu dia pulang ke rumahnya, kemudian dia gak dapat kerjaan hari itu. Gak ada income-nya. Istrinya tanya, sudah malam nih, ada makanan hari ini buat kami? Gak ada. Saya sudah keliling-keliling gak dapat kerjaan hari ini. Lalu bagaimana? Saya sama anak-anak belum makan. Baik, saya istirahat sebentar kata suaminya. Coba nanti sebentar saya keluar. Baru saya cari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kita terus saja bersyukur. Setelah selesai dia istirahat sebentar, dia keluar. Dia pun tidak tahu harus kemana. Mau ngetuk rumah orang, orang sudah pada tidur malam. Dia cuma terfikir, terilhamkan di benaknya untuk datang ke masjid. Ada masjid di sekitar rumah dia. Dia pergi ke sana, zaman dulu tidak ada penerangan, jadi orang pakai obor. Dia nyalain satu obor sama dia, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah wudu, lalu dia berdoa kepada Allah sambil mengeluh, ya, berkeluh kesah dengan Tuhannya, manja dengan Tuhannya, mohon merengek-rengek. Disebutkan dalam kisah ini, di malam itu raja yang sedang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba gelisah, nggak bisa tidur. Dia mimpi melihat neraka, melihat kematian, dia ketakutan. Muslim. Maka dia pun terbangun, lalu dia bilang, ya Allah, aku yakin ini peringatan dari Engkau. Maka sebagai bentuk taubatku dari dosa-dosa, dan aku khawatir jangan sampai aku termasuk orang yang Kau hukum, maka aku akan sedekah sebagai tanda syukur kepadamu atas uang-uang, atas Engkau selamatkan, masih kasih aku umur, dan aku diberikan mimpi supaya aku sadar. Maka dia mengambil beberapa kantong uangnya, itu berisikan dinar emas. Cukup besar. Kemudian dia bilang, ya Allah, malam ini pandulah aku menuju kepada hambamu yang aku bisa bantu. Karena malam begini siapa juga yang mau diberikan. Orang sudah pada tidur semua. Maka dia naik kudanya, kemudian dia biarkan jalan kuda itu. Ternyata kuda ini dengan hikmah Allah mampir ke masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian dia turun, dia heran kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Kemudian dia turun, dia masuk ke dalam, dia temukan orang tadi lagi berdoa kepada Allah. Dan dia dengar keluh kesahnya. Seharian belum makan, dia butuh makanan, ya Allah tolonglah dan seterusnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu si raja ini setelah orang miskin itu selesai berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengarkan doamu. Dan saya raja yang berkuasa di wilayah ini. Karena masa dulu tidak ada kamera, orang tidak tahu foto rajanya. Muka wajahnya seperti apa. Dia bilang, saya raja yang berkuasa, saya ingin sekali bersedekah malam ini, maka saya akan berikan harta ini kepada kamu. Dan perlu kamu tahu, sebagai rasa syukur saya kepada Allah, karena saya bisa bersedekah, saya bisa diberikan rasa sadar untuk takut kepada Allah, sehingga saya segera tobat kepadanya. Setiap engkau butuh bantuan, silakan datang kepadaku. Maka orang miskin ini dengan akidah dan keyakinan yang sangat kuat, dia mengatakan, kalaupun saya ada hajat lagi setelah ini, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada saya. Syukur bisa mendatangkan raja kepada orang miskin ini, membawa bantuan itu kepadanya. Dan banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menjadi hamba yang bisa bersyukur.